Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu, para ikhwatal iman hafizakumullah, pada tayangan video kali ini insyaallah masih di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu terkait dengan ibadah umrah dan ibadah haji. Karena alhamdulillah sampai detik ini channel ini masih penuh dengan pertanyaan seputar ibadah umrah dan ibadah haji. Ini alhamdulillah saya sangat bersyukur dan ternyata masih banyak para penonton, para subscriber yang mempercayakan saya untuk menjawab hal-hal yang terkait ketika kita berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Mudah-mudahan jawaban saya ini cukup memuaskan, walaupun mungkin kalau saya ukur dengan batas kemampuan saya, batas pengalaman saya, ini masih belum seberapa Bapak Ibu. Masih banyak orang yang lebih alim, kemudian yang lebih berpengalaman, ilmunya lebih lebih banyak seperti itu. Tapi masih banyak alhamdulillah di antara para penonton setia ya dari Zona Sejarah channel ini yang mempercayakan untuk menjawab hal-hal yang terkait sekali lagi pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Baik, ini pertanyaannya mohon betul-betul disimak dan diperhatikan ya. Ustadz mau tanya, ya silahkan. Tetangga saya berangkat umroh pada tahun 2023 itu dengan harga paket yang sama, berkisar 34 juta, tapi sesampainya di Mekah dan Madinah hotelnya berbeda jauh. Ada yang dekat, ada yang jauh. Wah, itu bagaimana menurut pandangan Ustadz? Mohon penjelasannya. Kemudian ini ada juga nih di bawahnya pertanyaan, Ustadz, jarak hotel jemaah umroh di Mekah itu berapa jauh? Seperti itu. Wah, kebetulan nyambung nih pertanyaannya ya. Baik, insya Allah saya akan jawab Bapak Ibu. Baik, sekarang gini, ini sesi ngobrol aja ya Bapak Ibu. Kalau masalah mahal atau murah harga paket umroh itu sebetulnya tergantung biro travel umrohnya Bapak Ibu. Karena gini, ada ini nggak menjelek-jelekan biro haji umroh, bukan. Cuman memang ada sebagian biro travel itu yang mengambil keuntungan besar. Nah, satu contoh ya seperti ini, dengan harga paket 34 juta ya. Nah, ternyata ini ada perbedaan hotel baik di Mekah atau di Madinah gitu kan. Ini pertanyaannya. Nah, itu sebetulnya kemungkinan feeling saya Bapak Ibu itu dari segi maskapainya. Mungkin maskapainya itu lebih mahal sehingga kadang untuk menghemat biayanya gitu kan, akhirnya hotel yang digeser agak jauh dikit. Karena semakin jauh jarak hotel dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sudah barang tentu lebih murah. Saya rasa paham sampai di sini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, semakin jauh hotel kita dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi otomatis semakin murah. Nah, mungkin ini strategi daripada travel gitu kan. Karena gini, kalau misalnya kita pakai Garuda tuh, pesawatnya pakai Garuda atau Qatar misalnya, kok ternyata hotelnya di Madinah itu jauh gitu kan. Itu sesuatu yang wajar, misalnya harga paket 34 juta. Apa sebab? Karena kalau kita hitung-hitung dari harga tiketnya aja itu udah mahal. Katakanlah 9 juta, mohon maaf ya, 9 juta kali 2 berarti 18 juta. Kalau 34 juta masih tersisa berapa itu? Kan tinggal sedikit ibaratnya Bapak Ibu. Nah, kemungkinan untuk istilahnya budget kita supaya cukup seperti itu, akhirnya ya terpaksa digeser agak jauh. Paham ya? Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian ini yang harga 34 juta, kok ternyata hotelnya lebih dekat. Mungkin maskapainya. Nah, ini mohon diperhatikan dulu ya. Maskapainya itu mungkin
yang lebih hemat. Katakanlah seperti Lion, kemudian Citylink. Udahlah, kita intinya gini. Ketika kita sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, bisa sampai ke dua tanah suci Mekah Madinah, itu sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Artinya kalau misalnya ada farq, ada apa istilahnya, perbedaan antara hotel si A dengan si B walaupun harga paketnya sama, kita itu ambil hikmahnya. Misalnya jaraknya mungkin hotel yang dekat gitu kan dari Masjidil Haram 50 meter, terus yang yang satunya misalnya 100 meter. Paling selisihnya kan 50 meter. Nah, 50 meter itu seperti yang sering saya sampaikan, setiap langkah-langkah kita itu akan dinilai pahala oleh Allah. Dengan catatan kita ikhlas, gitu kan. Jadi, yang patut kita syukuri itu ketika seseorang mendapat panggilan ke tanah suci, Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu saya kasih masukan, yang perlu saya tegaskan, walaupun mungkin harga paketnya sama, kok ternyata hotelnya ada perbedaan, maskapainya ada perbedaan, kita nikmati karena kita syukuri, kita nikmati karena kita sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena kalau kita perhatikan masih banyak tetangga-tetangga kita itu yang belum mendapat kenikmatan seperti kita yang sudah mendapat panggilan dari Allah. Coba bayangkan berapa ribu, berapa juta tetangga-tetangga kita misalnya gitu kan, yang masih punya niatan ke sana tapi mereka hanya sebatas angan-angan gitu loh Bapak Ibu. Ya, karena mungkin keterbatasan ekonominya, mungkin ketidakmampuannya dari segi fisik dan lain sebagainya. Jadi kita kalau udah ditakdirkan di sana, sekalipun harga paketnya itu sama, udahlah, nggak usah diperbesar, istilahnya seperti itu. Bahkan nggak jarang loh Bapak Ibu saya temukan. Ini karena saya udah pernah gonta-ganti travel gitu kan. Jadi jemaah yang saya bawa itu harga paketnya 36 juta. Hotelnya di situ. Ada lagi nih, harga paketnya yang 34 juta. Masih di provinsi yang sama, gitu kan. Jadi 34 juta dengan 36 juta berarti selisihnya 2 juta kan. Di provinsi yang sama misalnya. Tapi kan ngitungnya kita nggak seperti itu. Mungkin walaupun di provinsi yang sama, katakanlah di Jawa Timur, daerahnya berbeda. Katakanlah kalau dari Malang dengan yang ada di Surabaya atau yang ada di Madura, itu kan transportnya beda. Nah, seperti itu. Belum lagi biaya manasik dan segala macam. Ini, aduh, kalau ngitung-ngitung seperti itu, kita malah nggak jadi ibadah seperti itu Bapak Ibu. Intinya, ini terkait dengan hotel, kita nikmati, kita syukuri walaupun misalnya ada perbedaan. Oke? Ini yang jawaban yang pertama. Yang kedua, jarak hotel Ustadz jarak hotel jemaah umroh di Mekah seberapa jauh? Baik, kalau kemarin saya pernah jelaskan pada saat di Madinah ya kan, hotelnya jemaah umroh yang eksekutif itu sebelah mana, yang ekonomis itu sebelah mana, jaraknya berapa jauh itu udah pernah saya sampaikan kemarin. Nah sekarang ini yang di Mekah, ya kalau boleh saya katakan hampir sama Bapak Ibu dengan di Madinah. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, itu kalau harga paket kita misalnya agak mahal, yang eksekutif, katakanlah yang eksekutif bisa 40 juta atau bisa lebih dari itu, sudah barang tentu bintang 5 hotelnya, katakanlah seperti Fairmont, kemudian Grand Zamzam. Nah terkadang yang bintang 5 itu ada juga di Darut Tauhid atau Intercontinental, ada yang di Rotana Hotel, yang di Tower Zamzam itu juga ya kan. Kemudian ada lagi di mana itu, di Safa Hotel, itu semua dekat. Jaraknya dari Masjidil Haram kalau boleh saya katakan, ini perkiraan saya Bapak, sekitar 10 meter. Dari pintu utama King Abdul Aziz, dari pintu utama Bab Malik Fahad, seperti itu nggak terlalu jauh. Ya 10-15 meter lah ibaratnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau yang harga paket ekonomi sudah barang tentu agak jauh. Seperti itu. Katakanlah nih kalau di daerah Ajyad itu kan ada dua, Ajyad Sud dengan Ajyad Musafi. Ajyad Sud itu yang mengarah ke Istana Raja ya. Depan Istana Raja itu lurus. Itu di situ ada ada Oasis Hotel, kemudian ada Le Méridien, ada Aska Sofa, kemudian ada Snot Hotel.
Ada lagi nama-nama hotel yang lain, ada Aska As-Safa, mungkin bisa 150 meter seperti itu. Itu tergantung harga paket kita. Tapi kembali lagi kepada jawaban yang tadi Bapak Ibu, setiap langkah-langkah kita itu akan dinilai pahala. Satu langkah diberi pahala, satu langkah diangkat derajat kita, satu langkah dosa-dosa kita diampuni. Nah, saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi harga yang ekonomis itu mulai dari 80 meter, bahkan ada yang 400 meter. Seperti itu. Itu yang ke Ajat Sud. Ada lagi yang ke Ajat Musafi nih. Ke Ajat Musafi itu seperti Ajat Makarim. Ajat Makarim ini hampir sama dengan Le Meridien. Jadi setara bintang 4 tapi hotelnya agak jauh ya. Karena harus harus melewati jalan layang gitu kan. Kemudian di sana itu ada Madar Al Iman Hotel. Tapi agak nanjak tuh hotelnya gitu kan. Nah, ada di atas gunung gitu. Kemudian ada Elaf Al-Masair, kemudian ada Rayana Hotel yang jaraknya mungkin bisa 180 meter atau mungkin 200 meter mungkin ya. Saya nggak ngukur, tapi perkiraan seperti itu. Kemudian kalau yang lurus ke sana Bapak Ibu yang ngarah ke Jabal Thur, itu ada Syuhada Hotel yang bisa 300 meteran. Kemudian ada lagi yang sangat ekonomis, Alfa Hotel gitu kan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa terkadang di musim-musim tertentu atau di bulan-bulan tertentu, meskipun itu jauh, harga paket bisa mahal. Ya, saya nggak membela Biro Travel Haji Umroh, bukan. Mereka itu yang penting aman jemaahnya, walaupun dapat keuntungan sedikit, istilahnya diambil. Jadi kalau di musim-musim tertentu itu Bapak Ibu, sering saya ngobrol sama penyelenggara ibadah haji dan umroh ini, itu kadang pas-pasan. Dia nggak munafik lah, ibaratnya setiap penyelenggara ibadah haji dan umroh itu kan pengen dapat keuntungan, tapi kadang kalau pas apes gitu kan, nombokin Bapak Ibu. Pernah itu kejadian, udah nggak dapat untung masih nombokin, karena tiba-tiba pihak hotel ngasih harga langsung melambung tinggi, ibaratnya seperti itu. Artinya apa? Nggak serta-merta Biro Travel Haji Umroh itu selalu mendapat keuntungan. Maklumlah orang dagang, gimana sih orang dagang gitu kan, kadang rugi kadang untung. Itu sesuatu yang wajar, itu menurut saya Bapak Ibu. Tapi memang kalau Biro Travel Haji Umroh itu kan mengutamakan servis, pelayanan gitu kan. Yang penting jemaah aman. Malahan kemarin itu Bapak Ibu pernah kejadian di tahun, nggak tahu tahun berapa ya, tahun 2022 apa 23 ya kan. Jemaah udah nyampe di Mekah, itu nggak nemu hotel, terlantar di lobi hotel seperti itu. Itu Masya Allah ya, dari saking penuhnya Bapak Ibu. Nah kan bisa saja Bapak Ibu setiap pemilik hotel itu bisa memainkan harga. Nah ini ternyata banyak jemaah umroh nih, ini harus dinaikkan harganya gitu kan. Akhirnya nggak masuk ke budget kita seperti itu. Saya rasa paham sampai di sini ya. Jadi kalau boleh saya katakan, untuk jarak hotel di Mekah itu hampir sama dengan Madinah Bapak Ibu. Mulai dari 50 meter, 80 meter, sampai 400 meter. Itu tergantung harga paket kita, ya kan. Terkadang ada yang jauh, ada yang dekat, sama seperti di Madinah. Itu tadi yang lurus dengan bab Ajat, ya kan. King Abdul Aziz, seperti itu Bapak Ibu. Itu ada Ajat Musafi, ada Ajat Sud. Ada lagi yang ngarah ke Mispalah, yang paling ekonomis. Itu kan ada yang nyampe deket jalan layang, yang mungkin bisa setengah kilo. Tapi mereka itu mereka itu udah siap menerima konsekuensinya gitu kan, bahwa harga paketnya sekian, yang penting lama di sana. Itu nggak apa-apa seperti itu. Ada juga yang ke Hafair, ada yang ke Mahbasjin. Nah kalau puasa jangan kaget. Karena untuk di dekat-dekat Masjidil Haram itu, yang pertama harga hotelnya mahal, kemudian di samping itu kita kadang kalah dengan orang-orang Arab, negara-negara Teluk. Mereka itu kalau bulan puasa itu memang udah menang biaya ya, seperti negara Bahrain, Qatar, Emirat. Kalau ngebooking hotel itu, waduh nggak main-main. Akhirnya jemaah Indonesia tergeser hotelnya seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu jawaban dari saya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan renungan. Oh, ternyata seperti itu gitu kan. Jadi ini mudah-mudahan bisa difahami oleh para penonton yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.